Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ya, hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat desain dengan pendekatan objek oriented. Wah, em, jadi pada saat kita membuat desain dengan pendekatan objek oriented itu tidak berbeda dengan pendekatan yang terstruktur atau yang tradisional ya. Yang membedakan itu adalah apa cara pandang kita ya terhadap halaman desain tertentu gitu. Nah, terus pada saat kita membuat desain dengan pendekatan objek oriented, kita pun akan melihat ya kalau kalau kemarin dengan pendekatan tradisional itu kita melihat data itu melihat sistem itu bagaimana data itu mengalir dari orang ke dalam sistem dari kita sebagai aktornya misalnya akan disimpan di database mana itu kelihatan kalau kita dengan pendekatan tradisional yaitu dengan misalnya menggambarkan DFD-nya data flow diagramnya juga data flow diagram jadi gimana sih datanya itu bergerak gitu ya dari entitas ke dalam database. Nah, kalau misalnya pendekatan objek oriented itu tuh melihat dari behaviornya. Jadi lebih sederhananya lagi kita sebagai aktor bisa melakukan apa gitu ya. Nah, list kebutuhan fungsional saya izin mengambil dari journalray.wordpress.com ini untuk mempermudah kita aja gitu ya untuk membuat daftar kebutuhan fungsional. Jadi kalau misalnya kalian yang kemarin sudah bikin daftar list kebutuhan fungsional, itu kita bisa menggunakan itu ya. Nah, ini saya menggunakan yang dari link sesuatu ini untuk melihat bahwa kita pun bisa loh sebenarnya bikin desain dari orang lain yang bukan kita. Artinya kan memang kalau pada saat nyatanya kan kita adalah tim gitu ya. Jadi ada yang orang yang membuat kebutuhan fungsional dan orang yang membuat desain itu berbeda. Nah, kita akan membuat simulasi seperti itu sekarang gitu. Nah, jadi ini saya menggunakan yang ceritanya ada di aplikasi Tix.id, Tix.id ya. Nah, Tix.id-nya ada 9 kebutuhan fungsional. Dimana kebutuhan fungsional ini kita akan gambarkan behaviornya. Nah, penggambaran itu kita bisa gunakan namanya apps.diagram.net atau kalau misalnya kalian cari pertama kali juga cari aja draw.io. Ya, nah ini juga tinggal klik ini nanti akan di linkkan ke halaman ini. Nah, kita akan simpan misalnya saya akan nyimpannya di device aja ya. Kita create ya, terus kita bikin blank. Di sini sebenarnya ada banyak ya. Kalian juga bisa menggunakan software-software yang lain ya yang bisa yang bisa yang ada UML-nya, Unified Modeling Language-nya. Ya, kita menggunakan ini aja. Nah, ini kita pakai yang ini aja ya. Tapi kalau saya klik ini dan saya klik create, biasanya saya taruh di sini aja dulu. Oke, gimana ini? Ya, saya create dulu. Oh, dia minta disimpan ya. Ini saya taruh dulu, maaf. Taruhnya dulu sini. File name-nya misalnya kita akan membuat dulu use case diagram. Oke, nah ya, maka akan muncul halaman ini. Nah, pada saat kita membuat use case diagram, ya, yang kalian butuhkan, ya, hanya beberapa ya yang bisa kita gunakan. Satu adalah kotak, ya, si sistem boundary-nya. Terus kedua adalah use case-nya, dan yang ketiga adalah ini namanya kita sebut sebagai use case. Ini aktor, maksudnya aktor dan kita butuhkan use case. Nah, pada saat kita misalnya ini list kebutuhan fungsional apa nih? Ada login menggunakan username dan password yang diintegrasi dengan nomor handphone dan dana. Terus membeli tiket bioskop sinema XXI ya Cinema 21 di seluruh Indonesia secara online, memilih lokasi bioskop, memilih judul film, memilih jadwal, memilih tempat duduk, membayar melalui dana atau via kredit, bisa melihat tiket bioskop yang sudah dibeli, melihat daftar transaksi. Oke.
kita akan membuat ya, yaitu pertama kali kita harus buat dulu sistem boundary-nya. Oke, kita akan buat sistem boundary-nya besar. Nah, kenapa harus bikin dulu sistem boundary? Ini menunjukkan bahwa nanti use case-nya harus berada di dalam kotak ini. Jadi nggak boleh berada di luar kotak ini. Ya. Nah, kotak ini ya kita cukup bikin agak besar ya. Dan ini aktornya saya anggap ada 2 orang ya, admin dan penggunanya. Nah, ya, aktor tidak boleh disimpan di dalam boundary. Jadi boundary ini anggaplah di dalam sini itu adalah sistemnya. Jadi aktor itu berada di luar, ya di luar. Jadi aktor bisa mengakses ke dalam sistem. Nah ini aktor ini saya taruh di sini, saya tulis. Ya kalau kalian belum terbiasa, kalian biasakan saja dulu ya. Bisa kita rename di sini aktornya. Sini kita sebut sebagai pengguna Tix ID gitu ya. Nah ini ya usernya Tix ID. Terus satu lagi misalnya ini admin. Di sininya adalah admin. Anggaplah 2 orang ya. Ini memang di dalam list kebutuhan fungsional ini tidak ada tuh ya admin, ada admin atau pengguna, ini hanya gambaran dari yang saya buatkan aja gitu ya. Nah sekarang dari posisi ini dia bisa melakukan login. Nah login dengan bukan username yang diintegrasikan dengan nomor handphone dan dana. Oke ini nanti kita bisa bikin apa namanya si activity diagramnya ya. Nah kita buat dulu. Nah di sini ini dia login. Oke, ya penggunaan kata yang ada di dalam use case ini harus dengan menggunakan kata kerja. Jadi bukan menggunakan kata benda. Contoh benda itu adalah misalnya rumah atau misalnya apa gitu ya. Jangan rumahnya yang dituliskan, tapi misalnya manipulasi data rumah gitu ya, atau misalnya suatu kata kerja sesuatu ya. Nah kalau login atau proses daftar atau mau mendaftar atau masuk itu tuh bukan kata benda ya, tapi memang kata kerja, dia akan masuk ke dalam sistem sini. Jadi login, terus selanjutnya ini membeli tiket bioskop sinema. Oke. Secara online dimanapun dan kapanpun. Nah, kita tuh nggak perlu terdistract gitu ya dari kata-kata yang seperti ini ya. Pokoknya bisa beli tiket. Ya, kita tulisin aja membeli tiket. Nah, gitu. Ya, jadi jangan tulis tiketnya doang, tapi kita tuliskan membeli tiket. Lalu ada apa lagi? Misalnya memilih lokasi bioskop yang terdekat ataupun yang termurah bagi Sultan, diharapkan beli yang terjauh dan termahal. Oke, berarti ini kan kayak ada case tertentu gitu ya. Tapi kita mudahnya dulu ya. Kita memilih lokasi bioskop. Oke, berarti memilih lokasi. Oke. Di sini memilih lokasi. Nah, terus setelah itu adalah kita akan memilih judul yang tersedia. Oke, setelah memilih lokasi, maka dia akan bisa melihat memilih judul, gitu ya. Judul. Terus apa lagi? Terus melihat jadwal yang akan ditonton. Oke, jadi melihat jadwal. Terus apa lagi? Terus memilih tempat duduk yang tersedia. Oke. Memilih tempat duduk. Oke.
Terus membayar melalui Dana, oke. Melakukan pembayaran, ya. Ini kata kerja ya, oke. Terus kita juga apa nih namanya? Melakukan pembayaran, melihat, nah ini melihat tiket yang sudah dibeli. Ya, jadi kita jadi jangan terlalu panjang ya kata-katanya. Jadi langsung aja nih melihat tiket aja. Artinya melihat tiket itu ini deket-deket ya sama keluarganya tiket ya, jangan jauh-jauh. Terus melihat daftar transaksi, oke, melihat history, oke, history, dah. Nah, oke, kita lakukan seperti ini, ya, oke. Wah, memang kotaknya ini kayaknya dia terlalu ini. Oh, ini dia. Oke. Kita jangan pakai kotak ya. Kita ganti menggunakan kontainer aja. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Lebih enak menggunakan ini ya. Vertical container. Wah, udah enak. Kita sebut ini sebagai ada kalau di Active Diagram itu namanya ini tuh swimlane gitu ya. Kalau di ini ya kita sebut sebagai vertical container dan banyak hal. Oke, sekarang saya akan merapikan dahulu ya. Oke, mohon maaf ini memang kita tuh kalian akan melihatnya sedikit demi sedikit ya, step by stepnya biar tahu nggak ada yang saya skip ya. Oke, kita lakukan ini terus gitu. Jadi bisa seperti ini. Oke. Nah, membeli tiket dan dia bisa extend input ya, melihat tiket. Oke, itu dia juga bisa melihat tiket-tiket kayak gini di atas ini ya. Nanti saya akan kasih tahu kenapa sih saya harus memposisikan dia di sini ya biar ini bisa diaksesnya gimana. Nah, kita akan lihat ya. Oke. Nah, kan gitu ya kalau dia sudah di dalam kontainer, dia tidak bisa kemana-mana ibaratnya gitu. Gitu ya. Salah. Ih, susah. Dia tuh ini sih loginnya ini kayak gini aja, tapi nanti dia tabrakan ya. Kayak gini aja deh. Lihat yang nggak tabrakan. Oke, baik. Nah, jika ada proses login yang sama, ya walaupun dia beda akses, yang lebih baik sih, ini ada banyak ya, cuman saya sih kalau prosesnya sama ya sama gitu ya. Apa namanya? Satu buah use case. Nah, setelah itu kita kasih garis ya, tarik garis seperti biasa, seperti ini. Nah, ini kan kayak gini ya. Karena dia bentuknya mengkotak gini, saya pengennya tuh kayak garis lurus. Jadi kita ganti dengan straight ya, terus udah gitu cari lagi, kita bikin lagi garis ke sini, kita bikin lagi garis ke sini, kita bikin lagi garis ke sini, terus bikin lagi garis ke sini, terus bikin lagi garis ke sini. Nah, login juga sama. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan login, nah ini tidak menabrak ya. Jadi jangan sampai nabrak ya. Jadi kalau nabrak jadi jelek nanti. Nah, admin juga bisa melakukan login.
Oke, sebentar ya. Nah, nah, kalau kalian lihat pada saat kita membeli tiket, harusnya ada orang yang melakukan menambah tiket kan gitu ya, atau misalnya membuat judul, membuat judul, terus atau enggak memanipulasi lokasi gitu ya, melihat, membuat jadwal, membuat daftar tempat duduk dan seterusnya. Nah ini tuh kan harus ada orang ya. Kita nggak mungkin dapat tiket kalau nggak ada orang yang memasukkan data tiket itu gitu ya. Nah itu siapa? Kita anggaplah ada admin. Walaupun biasanya sih adminnya ada banyak ya. Apakah dia adalah uh, admin yang memegang tiketnya, atau misalnya ada admin yang memegang sistemnya dan seterusnya. Nah ini kita anggaplah ini aplikasinya belum terlalu besar gitu ya. Jadi admin itu dia ini semuanya apa tuh meng, eh, apa ya saya katakan tuh me, me- mengerjakan, aduh ya ampun susah ya ampun, ya mengerjakan semuanya. Nah, gimana caranya? Ya caranya adalah ini saya menambahkan fungsional lagi ya, yaitu pada saat dia membeli tiket dan melihat tiket berarti harus ada yang menambahkan misalnya judul film yang baru gitu. Jadi tiket itu tuh dia akan ke generate kalau sudah ada judul dan jadwal. Nah, sekarang saya akan membuat manipulasi judul ya, atau misalnya mengelola judul. Lebih enak ngomongnya mengelola. Nah, mengelola ini ya eh, bisa jadi ada yang bilangnya begini, atau saya mau create aja langsung di sini ya. Saya ganti lagi deh. Nggak jadi mengelola. Jadi memang agak banyak, tapi contohnya aja ini ya. Jadi khusus untuk judul nih, saya admin ini bisa menambahkan judul ya. Terus judulnya salah, oh kita juga bisa mengedit ya, mengubah judul. Kita juga bisa, ini udah nggak ada lagi nih gitu ya, kita bisa menghapus dan melihat gitu ya, hapus judul ya, ini seperti crud jadinya ya. Iya memang saya mau bikin crud di sini ya, terus ini melihat. Oke, nah oke, nah di sini ini udah oke kan. Nah ini hal yang dilakukan oleh admin. Jadi saya bisa seperti ini ya. Jadi admin bisa melakukan nambah judul, mengubah judul tanpa kita harus tahu ini taruhnya di mana sih, database-nya apa sih? Enggak, belum ya. Kita nggak tahu ini sebenarnya di mana, tapi behavior-nya ngapain ini. Ya. Nah, terus ini contohnya aja. Contoh pembuatan use case-nya. Jadi dari story satu lagi. Nih, story. Nah, ini. Melihat tiket itu bisa kita buat include atau extend. Kita buat kasusnya, jadi pada saat kita membeli tiket kita bisa melihat gitu ya, melihat tiketnya. Jadi kita harus menggunakan yang namanya extend nih. Extend itu adalah suatu mana ya, tidak ada ya, itu extend. Saya tulis di sini apa ya, jadi ada include, ada extend ya, label.
Terus ini extend. Ini agak tricky ya. Pada cuma menulis menggantikan kata label di dalamnya. Coba saya gunakan yang garis putus-putus. Mana ya? Bisa. Coba saya kasih tarik biasa aja. Dari sini, tapi saya kasih tulisan. Nah, harusnya sih kayaknya ada extend include itu harusnya ada apa ya? Gambarnya itu si panahnya tuh nggak kayak gini gitu ya. Secara penulisan ya. Tapi itu nggak apa-apa, yang penting ada tulisan extend-nya. Nah, extend itu muncul ya, ada kadang gini, use case itu hanya mengerjakan satu pekerjaan aja. Jadi kalau misalnya pengguna membeli, ya udah dia hanya proses melakukan pembelian tiket. Gitu. Kalau melihatnya gimana, itu proses yang lain. Nah, sehingga pada saat membeli tiket harus melihat tiket, itu akan berpindah dari satu use case ke use case yang lain. Melihat tiket akan terjadi apabila setelah membeli tiket. Artinya kan saya extend itu dan harus menggunakan extend. Jadi extend itu muncul jika saya ingin masuk ke use case kedua, saya harus selesaikan dulu use case yang pertama. Ya. Terus extend itu juga bisa muncul karena ada syarat tertentu. Jadi extend membeli tiket boleh nggak harus lihat tiket, boleh gitu ya. Jadi pada saat kita beli tiket, ya udah beli tiket aja gitu ya, tanpa harus melihat tiket, bisa. Tapi pada saat jadi pada saat saya ingin melihat tiket, berarti saya harus membeli tiket dulu gitu ya. Nah, caranya ini, menggunakan yang namanya extend. Jadi extend itu muncul ketika pada saat saya ingin masuk ke use case yang kedua, ini anggap ini use case pertama, use case kedua, saya harus berada pada kondisi tertentu agar use case keduanya muncul. Nah, dalam kondisi ini, melihat tiket itu muncul karena saya sudah membeli tiket. Kalau saya belum membeli tiket, maka saya tidak bisa melihat tiket. Begitu ya. Nah, jadi saya harus membeli tiket dulu, saya baru bisa melihat tiket. Nah, untuk memilih lokasi, misalnya melihat lokasi pun juga sama. Itu berbeda ya. Sorry. Enggak. Saya tarik kembali. Nah, itu adalah extend. Include itu ada juga yang namanya ada extend, ada include. Nah, include itu adalah suatu use case ya yang juga ada kondisi tertentu. Contohnya apa ya? Saya mau ngapain ya? Misalnya nih, saya ingin melakukan melakukan pembayaran. Tapi sebelumnya itu saya harus mengecek dulu apa ya? Oke, gini, saya bikin lagi satu lagi ya, biar lebih mudah. Saya ingin mengubah profil, gitu ya. Apapun itu, mengubah profil di dalamnya. Tapi sebelum saya mengubah profil, saya harus login terlebih dahulu. Nah, Nah, misalnya saya ingin melakukan pengubahan profil nih, gitu ya. Tapi saya harus login terlebih dahulu. Nah, ini harus, ini tabrakan nih, ini nggak boleh tabrakan ya. Kita buat, ini agak susah pada saat kita mendesain itu yang seperti ini ya.
Gimana caranya desain kita tidak saling bertabrakan. Kita taruhlah kayak gini dulu ya sementara. Nah, saya ingin mengubah profil ya dari sini ke sini, tapi saya harus login terlebih dahulu. Nah, jadi ada tanda panah di sini dan kita tuliskan ini adalah include. Nah, ini agak susah ya. Oke, ya agak tricky memang pada saat jadi membuat desain itu yang paling lama itu adalah pada saat kita mendesain apa ya ini nih kayak gini nih posisinya lah, jangan sampai nabrak lah, terus tulisannya terlihat semua, terus jangan sampai nah dah gini, jangan sampai nggak ada yang apa ambigu, nah kayak gini ya. Nah, pada saat saya ingin mengubah profil, saya harus login terlebih dahulu. Setelah saya login, saya bisa mengubah profil. Nah, itu kita gunakan namanya include. Jadi include itu adalah ini use case 1, ini use case kedua. Saya ingin melakukan use case 1, tapi sebelum ini dilaksanakan, saya harus masuk dulu use case kedua, baru masuk lagi ke use case 1. Nah, jadi inilah bisa diproses. Contoh yang lain apa? Misalnya saya pada saat kalian nih ke misalnya buka Shopee, kalian bisa kan lihat barang gitu ya tanpa kalian login bisa kan. Tapi pada saat kan akan masukin barangnya bagus nih, akan masukin ke dalam keranjang kalian. Nah, kalau kalian belum login, kalian harus masuk proses login dulu kan gitu, baru nanti biasa masukin barangnya ke keranjang. Sama ini juga seperti itu. Jadi saya bisa melakukan mengubah profil kalau saya sudah melakukan login terlebih dahulu. Jadi mau masuk sini ditunda dulu nih, karena saya harus melakukan ini dulu baru balik lagi sini. Beda dengan ini ya, dengan tiket ya. Kalau membeli tiket ini, saya bisa melihat ini kalau membeli tiket sudah dilaksanakan. Kalau belum gimana ya, berarti belum bisa lihat tiket gitu. Ya jadi ini terjadi, ini bisa jadi bisa muncul, bisa juga enggak. Jadi ini seperti pilihan ya di extend, ya enggak extend juga enggak masalah gitu ya. Nah itu yang bisa kita buat pada saat kita membuat use case diagram. Nah, membuat use case diagram juga ini admin ya. Admin tuh banyak loh. Ada nambah judul, ini tuh baru kelompok judul. Lokasi juga sama, tambah lokasi gitu kan ya. Tambah lokasi, ubah lokasi gitu kan. Terus ini mengubah lokasi, terus apa lagi? Melihat lokasi, terus menghapus lokasi, misalnya sudah tidak ada lagi ya di situ tempatnya, kita bisa menghapus. Nah, ini bisa kita tarik garis dari orang admin ke use case ini. Nah, memang admin itu bisa mengelola banyak hal, jadi makanya gambarnya ini bisa banyak sekali kan, kebayang nggak? Sangat banyak sekali yang bisa dilakukan oleh admin. Oleh karena itu, makanya pada saat kita membuat ini vertical containernya bisa kita ganti dengan nama sistemnya. Tadi nama sistemnya kan namanya TixID. Ya, jadi kita ganti dengan nama sistemnya TixID. Nah, terus ini anggaplah ini sudah jadi. Jadi artinya dengan list kebutuhan fungsional yang ada di sini, kita sudah membuat ini dengan tambahan-tambahan yang tadi saya buat, itu karena saya menambahkan satu aktor namanya aktor admin. Nah, use case ini bisa kita buat itu dengan berbagai versi. Ada yang itu kayak full, ini semuanya ini ada di dalam sini. Ada juga yang cuman apa namanya, karena terlalu banyak mungkin ya, jadi kita membaginya bisa per code-nya, artinya misalnya tentang si package-nya ini lokasi nih, ya udah lokasi semua ya, bikin satu use case, tapi tentang lokasi tambah, ubah, lihat lokasi, hapus lokasi, dan milih lokasi. Jadi bisa jadi kita membaginya per use case, jadi
hanya use case ini doang dalam satu use case per aktor maksudnya, atau per crewd-nya. Kalau per aktor berarti use case-nya ini hanya satu aktor, aktor bisa ngapain aja. Kalau misalnya per crewd-nya berarti khusus untuk yang posisi lokasinya aja gitu ini. Jadi bisa jadi satu crewd-nya itu bisa ada 2 atau lebih aktor yang bisa mengerjakannya gitu. Oke. Nah, ini sudah selesai sebenarnya ya, udah beres. Ada juga namanya generalisasi gitu ya. Kalau generalisasi bisa jadi satu use case itu punya banyak anak use case ya. Dan bentuk anakannya ya jadi seperti ini. Jadi ini satu use case kebalik. Jadi ini kayak gini tanpa dikasih nama ya. Nah, ini gini. Nah, ini contohnya aja, ini ada orang melakukan satu ini, tapi dia tuh punya banyak anak-anak use case. Ini kita sebut sebagai generalisasi. Ya, generalisasi itu jadi use case parent, dia juga punya child use case-nya. Kayak gitu. Jadi ya tergantung nanti kebutuhannya seperti apa gitu. Untuk mempermudah memang gambarnya sih seperti ini, tapi ada kejadian, ada kasus-kasus di mana saya bisa melakukan pembayaran nih, kayak contohnya nih ya, saya bisa melakukan pembayaran tapi pembayarannya melalui dana. Oh, berarti pembayaran dana itu dia itu ada ini. Nah, bisa juga dia digeneralisasi, misalnya membayar melalui dana. Nah, atau membayar melalui bank. Banknya juga harus tertentu gitu ya. Nah, membayar melalui bank, transfer gitu. Itu juga kan beda ya, beda alurnya. Nah, ini melakukan pembayaran bisa jadi ini generalisasinya ini ke sini gitu ya. Pembayaran tuh ini kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini kan ya harus pandai-pandailah kalian ini ya membuat gambar. Oke. Nah, anggap ini sudah selesai. Ya, jadi buatlah use case diagram sesuai dengan list kebutuhan fungsional yang kalian punya. Kalau kalian ternyata punyanya banyak sekali, wah banyak Bu. Oke, kalian bagi. Entah baginya per use case, per aktor maksudnya, atau per crewd-nya, per fungsionalnya, per ya per kegiatannya gitu ya. Entah tambah lokasi atau judul atau apalagi tadi jadwal atau apa. Ini tuh sebenarnya ada juga harusnya ya, si admin itu bisa menambah jadwal, mengubah jadwal dan seterusnya. Tapi untuk keterbatasan waktu aja ya, ini bisa berlaku untuk semuanya. Nah, udah kayak gini diapain? Di save. Jangan lupa kalian save ya. Save-nya tinggal file, tinggal save as. Mau save as-nya kayak gimana nih? XML file atau editable bitmap, image, dan seperti apa. Ini misalnya kayak gini, kita tulislah use case. Begitu ya. Atau bisa juga sih di save terus nanti akan seperti kalau di save kan ya dia filenya itu ya. Oke, mungkin itu saja ya dari saya terkait bagaimana cara membuat use case diagram ya, dan selanjutnya kita akan membuat use case description. Oke, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.